Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Seperti si botak, diulus lihat hantu jatuh tersungkur. Itulah yang engkau aniaya. Iya. Dari yang muda, tua dan yang hampir mampus, semua mereka ilmu pengetahuannya minus. Bahkan naik komal, mikrofon suka dihembus-hembus, menyamar terus-menerus seperti iblis mengaku. Itu mending kau jemput mending kau jemput dan bawa ke sini, ke komal ini, Paman Ulus, duel adu datas bantai sampai mampus, agar dikasih paham Ustadz Yusuf kalian pemakan plastik pembungkus. Berat saudara. Jadi pada saat ini banyak kafir penyesat yang dihadapi dari antariksa, gerak bumi sampai laut mati, bahkan sampai Burundi, semua macet berserak dan mati suri. Bahkan kami menunggu kalian sampai hidup kembali. Jadi kalian itu pasti bertanya, kenapa Rom Oten sepi? Karena narasumbernya dongok sudah pasti. Bahkan penontonnya ditahan tak boleh pergi, dikekang tetap stay, kaki dipasung, tangan digari. Berat. Dan terakhir sahabatku semua ya, ini terakhir. Jadi edukasi dan pengetahuan dituntut terus, rendah hati, adab dan berhati tulus. Inilah komal Islam yang keren dan jenius, penuh berkah dan lompatan ikan paus. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Bapak baik. Jadi sahabatku semua, jangan lupa teman-teman, di waktu Ustadz Yusuf live, kalian itu langsung notifikasi tetenya lebih kencang lagi. Love Orange harga apa? Algoritma naik. Karena kemarin saya lihat roomnya itu kayak terdibatasi gitu loh. Betul. Gitu ya sahabatku semua ya. Jadi sahabatku izin follow teman-teman. Follow Bang Kaisar ya, Kaisar Juntak ya, follow. Berat saudara-saudara itu. Berat. Jadi untuk kalian sahabatku yang masih ilmu pengetahuannya tidak diolah atau kafir, kitab para nabi-nabi agama samawi, firman Tuhan original asli, percaya Tuhan Echad satu sang ilahi, bukan menyembah Tuhan mati dihidupkan lagi. Sabtu Yahudi di hari Sabat, puasa diri dan penuh hikmat. Kafir selalu menentang Taurat, ketampol diam mati di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazku. Terima kasih teman-teman yang sudah follow. Makasih Bang ya. Pasien selanjutnya. Aduh, Bang. Iya, bagus tuh Bang Kaisar penghilang ngantuk gitu. Ya, penghilang ngantuk gitu. Saya teman-teman kalau di room lain saya suka dengerin dia itu. Aduh. Halo, selamat malam Bang. Malam. Bang Icat dari Kristen. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan Bang. Coba bertanya dulu. Baik. Satu aja pertanyaan saya. Di mana perintah Yesus agar Anda menjadi Kristen? Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi Yesus berbicara di dalam Alkitab, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekaligus penyembah. Waduh, iya.
Kenapa? Kenapa? Apa yang salah? Oke. Apa yang Memangnya salah? Apa yang salah? Yusuf. emangnya ada Yesus memerintahkan Anda sembahlah dia. Perbuatannya menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang tuli, buta, bisu, itu menunjukkan bahwa dia Tuhan yang layak. Saya katakan dia layak jadi Tuhan Bang, saya. Sekarang saya tanya, sudah, oke. Pertanyaan sebelum datang cuma Yesus, satu, Yusuf. bentar. Yusuf. Sebelum tadi kamu punya pertanyaan cuma satu. bentar, baik, bentar. Saya Yusuf, tanggapi jawaban kamu Anda. punya pertanyaan satu Ya. tadi. Ini tadi Sebelum kamu ulang-ulang. Sekarang saya balik baik. tanya. Saya Di hanya mana nggak di bertanya dalam- lagi. Di dalam Saya nggak bertanya di lagi. Iya. Nggak bertanya lagi, Saya tapi tanya akan saya sekarang. tanggapi. Saya tanya sekarang. Oke. Saya tanya sekarang. Apa? Yusuf, di dalam Al-Quranmu, mana Nabi Muhammad sembuhkan orang yang tuli bisa mendengar, buta bisa melihat, yang mati bisa bangkit? Coba kasih tahu saya. Ya iya. Mana? Ada. Sebelum Yesus membangkitkan orang mati, Nabi Elia sudah membangkitkan orang mati. Kenapa kamu Udah. bertanya? Jawab saya. Kan kayak gitu. Jadi Jawab kalau saya, Yusuf. membangkitkan orang mati itu bukan ukuran menjadi Tuhan, bukan. Karena Elia sudah lebih dulu membangkitkan orang mati daripada Yesus. Dia nabi. Dia nabi, makanya dia nabi, makanya dia bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Ya makanya artinya bukan Ada tolak Muhammad- ukur Muhammad jadi ada membangkitkan orang bukan jadi Muhammad bukan ada jadi tolak membangkitkan ukur orang mati, menjadi Yusuf. Tuhan itu. Yusuf, Jadi kalau Muhammad ada membangkitkan orang mati itu Hey. bukan tolak ukur menjadi Tuhan. Kita sepakati dulu. tidak. Yusuf dengar. Kamu dengar saya. Kan aneh. Gagal semua katanya karena dia membangkitkan orang mati maka dialah Tuhan. Elia juga membangkitkan orang mati. Berarti Elia Tuhan juga gitu. Elia nabi. Beda. Ya berarti Yusuf. membangkitkan orang mati itu bukan Tuhan tapi nabi. Tidak. Yusuf dengar. Apa tidak? Sekarang dengar saya. Aduh. Kamu bertanya, saya jawab. Sekarang saya bertanya kamu. Oke? Elia adalah nabi. Makanya dia membangkitkan orang mati. Nah, lalu kau Yesus tanya, juga. di mana Nabi Muhammad menyembuhkan orang buta? Gitu. Iya, membangkitkan orang mati sekalian seperti Yesus buat. Buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati bangkit. Coba, mana? Nabi Muhammad tidak membangkitkan orang mati, ngapain? Baru ngapain? Kamu sembah dia. Ngapain kamu? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad juga? Terus kamu sembah siapa? Kamu ikut ajaran siapa? Yang disembah itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi. Di dalam kalian punya hadis itu semua itu kamu ikut semua itu ajaran semua Nabi Muhammadmu itu. Iya. Kalau mengikuti Nabi Muhammad bukan berarti menyembah Nabi Muhammad, bukan. Yang disembah itu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti kalian nyembah manusianya Yesus. Jadi Islam itu, Bang, Anda perlu tahu dulu, bukan menyembah Nabi Muhammad. Nama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, beda dengan makhluk. Nabi Muhammad itu cuma nabi, utusan Tuhan gitu. Biar Anda tahu dulu gitu, bahwa umat Islam itu tidak menyembah Nabi Muhammad. Itu dulu Anda pegang. Lalu Anda mengatakan ya, di mana Nabi Muhammad bisa menyembuhkan orang buta? Nih, saya sampaikan hadisnya ya. Nih. Telah berkata, ya, telah meriwayatkan kepada kita Abdurrahman bin Imran ya. Nah, nih, suatu ketika mata Abu Zar terluka pada saat perang Uhud, kemudian Nabi meludahinya dan maka mata yang terluka tadi ya menjadi mata yang paling sehat, sembuh. Terluka bukan buta. Iya, matanya buta sampai terluka. Nah, ada lagi, bukan cuma sekali ya. Nih, Nabi Muhammad ya, Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf, Muhammad kamu ya. bisa bedakan terluka dengan buta. Coba kau perhatikan dulu ya. Nih ya. Kepada kita ya. Nih, suatu ketika matanya terkena senjata saat perang Badar hingga bola matanya bergelantungan, hilang ya di pipinya tuh ya, hilang bola matanya. Ya. Jadi membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Kamu bicara harus ada tujuannya. Oh, sekarang saya mau tanya. Harus ada tujuannya. Baik, kalau kau mengelak Terus itu Nabi ada Muhammad tujuannya Nabi belah-belah Musa. ngapain? Nabi Muhammad Saya mau belah-belah saya ngapain? mau tanya sama Tujuannya kamu. apa dia belah-belah? Ya, tujuannya Nabi apa Muhammad Yesus jalan di belah-belah atas ngapain? air? Tujuannya apa? Nabi Yesus itu jalan di Nabi atas Muhammad air belah-belah itu ngapain? apa Tapi tujuannya? Coba apa? kau jawab. Yusuf. Apa tujuan Yesus berjalan di muka air? Apa? Coba. Dengar kamu. Nanti Nabi saya Muhammad jawab belah-belah dulu. ngapain? Jawab dulu. Iya, Kenapa tujuannya Yesus dia berjalan di belah-belah atas ngapain? di atas air, apa manfaatnya coba Yesus itu? Kan Yesus sedang berdoa, jadi dia bilang kamu duluan. Ngapain dia jalan di atas air itu, apa manfaatnya? Ngapain? Gak ada perahu. Yusuf, gak ada perahu. Nggak ada perahu. Murid-muridnya pakai perahu. Ya kan murid-muridnya sudah jalan. Murid-muridnya Udah jalan pakai duluan. perahu. Lalu buat apa dia jalan di atas air? Tidak ada perahu. Apa gunanya? Perahu yang Apa gunanya? Apa gunanya? Murid-muridnya mereka sudah bawa. Apa gunanya? Gunanya jalan di atas air ngapain? Dia mau datang menghampiri murid-muridnya yang di atas perahu. Murid-muridnya pakai perahu yang lain Iya. apa nggak ada? Apa gunanya coba? Dasar. Jadi yang namanya mukjizat itu bukan karena masalah ada guna dan tujuannya. Sekarang saya tanya kamu, Nabi Muhammad belah-bulan ngapain? Untuk apa? Nabi Muhammad belah bulan untuk menunjukkan kepada kafir Quraisy bahwa dia utusan Tuhan. Dah. Apa coba? Ada Apa itu jawabannya? Ada sejarah tertulis gak? Ada orang melihat? Ada sejarah tertulis banyak. Nih ya sejarahnya nih. Ya baik. Nih ya. Nih. Bentar saya tunjukkan. Kamu ini hanya cerita omong kosong saja kamu. Bukan omong kosong, kita pakai data ya. Apa kau? Ya, nih. Ya. Nih. Nih ya, bulan terbelah menjadi dua bagian pada zaman Rasulullah. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Rasulullah bersabda, saksikanlah. Tuh ya, kepada sahabat-sahabatnya. Terus ya, apa akhirnya bulan terbelah di Mekah menjadi dua bagian. Telah datang dekat datangnya hari kiamat dan telah bulan terbelah. Jadi di sini ada ceritanya. Satu Mekah melihat ya. Tuh. Ceritanya satu orang Mekah berapa ribu pasang mata melihat, ha? Yusuf. Apa? Kosong ini kamu. Nih ya, Data dari omong kosong apanya? Satu Mekah orang melihat, ya melihat. Satu Mekah. Satu kota Mekah orang melihat. Ada orang. Ini nama-namanya Abdullah bin Umar, Huzaifah, Zubair, Mut'im, Ibnu Abbas, Anas, Malik. Melihat semua mereka. Dia menulis enggak? Manusia. Jadi nggak sembarangan ya. Aduh. Dia menulis enggak? Dia bersaksi enggak tentang itu? Kau nggak. Dia bersaksi enggak? Duh. Kalau Nabi Muhammad kan membelah bulan ada tujuannya, ya membuktikan beliau adalah nabi. Tuh, beliau punya mukjizat, punya kekuatan. Hanya untuk membuktikan dia nabi. Dia belah bulan. Apakah karena dia bilang begitu saya tidak menyembah dia, saya tidak memuji dia, saya tidak ini? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lemah kali Tuhan ini. Coba. Terus. Baca terus Yusuf. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku.
Itu. Dia utusan, Kamu lihat tidak dapat jawabannya berbuat terakhir. apa-apa. Ini dia utusan, Jawabannya kenapa kau terakhir. Tuhan kan? Kenapa kau Jawabannya menuhankan utusan kenapa kau? Bagaimana? Kenapa kau menuhankan utusan? Padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa. Kenapa kau menuhankan utusan? Ya, padahal utusan ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oh, tidak bisa. Dia tetap Apanya juru tidak selamat bisa? saya. Walaupun dia Oh, juru salah selamat Bibel saya. kau. Dia mati untuk saya. Dia berkorban untuk saya. Saya tetap percaya dia. gi- Tidak, Gimana? Yusuf. Tidak. Gimana Tidak, kau saya akui tetap- dia juru selamat sedangkan dia sendiri kagak selamat? Muhammad Dia juru selamat kau. Dia juru selamat kau. Dia sendiri aja kagak selamat sama tentara Romawi. Apa coba? Dia- Dari mana bisa menyelamatkan kau? Sedangkan dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa. Betul. Aduh, pakai bahasa kasih udah teman-teman, bahasa Roh Kudus sudah. Udah keluar bahasa Emang kamu- kasihnya, bahasa rohnya. Dengar. Inilah kalau ditampol pakai data kan kayak gitu, pakai akal sehat kayak gitu. Keluar bahasa kasihnya, bahasa rohnya keluar pasti. Kan gitu. Tidak. Apa? Apanya tidak? Saya dari Karena tadi memang tampilkan ya. Dengar, tampilkan Yusuf. datanya. Dengar kamu. Ah, Dengar Apa? kamu Yusuf. Karena memang Apa? sudah nubuatnya sudah seperti begitu Yusuf. apanya Dia ikut nubuatnya? nubuat. Dia taat sampai mati. Apanya Dia taat? Kok dinubuat Tuhan untuk taat? mati. Kok Tuhan taat dengan Dia nubuat? dinubuatkan mati, taat sampai mati dia. Aduh, kenapa Yusuf. Tuhan harus taat sama tulisan manusia? Kenapa? Tidak, dia bukan taat sama tulisan manusia, dia taat sama Lah, Bapaknya. katanya kan nubuatan kan? Iya, nubuatan tuh- nubuatan. Nubuatan kan dituliskan manusia. Tidak, Yusuf. Ah, Tidak, Yusuf. aduh. Salah. Dia Salah gimana? Nubuatan dia dengar nubuatan, dia taat sampai mati. Itu. Kalau dia mau waktu dia disiksa, dia turunkan malaikat, mereka selesai. Yang tahan dia tentara Romawi itu. Tapi dia tidak Nggak. buat seperti begitu, Yusuf. Dia Ya, taat sampai mau kayak mati. gimana? Mau kayak gimana? Ya, kata kau dia adalah penyelamat kau, kan gitu. Dengan diri sendiri aja dia kagak selamat. Ngaco. Aduh. Kayak gimana sama tentara Romawi ciptaannya Tuhan kalah sama ciptaannya sendiri? Masuk akal kah itu? Karena dia membatasi dirinya sebagai manusia, Yusuf. Membatasi diri sebagai manusia. Iya. Ah, Dia membatasi diri, dia turun merendahkan diri sebagai manusia. merendahkan diri. Makanya Tuhan kalau kamu merendahkan baca Alkitab, Yusuf, Tuhan merendahkan kalau diri. Kamu baca Alkitab Aduh. setengah-setengah, Yusuf. Makanya kamu Saya udah begitu. tamat, saya makan kitab kau ini. Ya. Makanya kamu jadi Udah Islam. saya makan. Makanya Nih kamu masih ya. Islam. Ah, Makanya kamu masih Islam. saya makan kitab kau ini di otak saya semua. Gitu. Kenyang saya. Makanya masih jadi Islam. Yusuf. makanya kan di kitab kau ini di dalam sini ada tuh ya, ada yang makan kitab. Sama saya makan kitab juga. Sama. Tapi ngomong sama kamu, Yusuf. Kenapa capek? Belajar dulu sana kamu. Belajar dulu sana. Saya udah tampilkan fakta, kenapa kau ngamuk gitu pakai bahasa kasih pula, bahasa Roh Kudus. Iya, bahasa Roh Kudusnya keluar gitu, bahasa rohnya. Iya, teman-teman. Makanya kamu masih Aduh. makanya Bang Edis bilang kamu masih Islam. Apa Edis mencret itu? Makanya kamu masih Islam. Derita lo kata Edis menuhankan manusia. Bang Edis Memangnya bilang, kok makanya kamu masih Islam. memangnya kau percaya Edis? Hayalan saja, Percaya dengan Edis? Hayalan saja. Percaya hayalan dengan Edis? saja.
Kata Edis, Ayalah Yesus saja. itu bukan Tuhan. Haleluya. Kata Edis, Yesus Ayalah. itu bukan Tuhan. Haleluya. Makanya ketika saya mendengar Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, Yesus bukan Tuhan, makanya saya langsung ngomong haleluya. Derita lo, ayalah saja. derita lo kan gitu, haleluya. Ayalah saja. Haleluya. Haleluya. Ayalah saja. Turun kau, nggak ada maknanya ya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, malu ya, bukan haleluya. Bukan malu ya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dah, malu dia. Halu tuh langsung tendang. Bisa juga saya teman-teman ya. Saya itu menyesuaikan teman-teman. Kalau yang datang pakai adab, maka kita akan bersikap baik dengan dia, kan kayak gitu ya. Tapi kalau datangnya biadab, sama saya imbangin gitu. Sebagaimana Anda melempar bola ke tembok, pantulannya kalau Anda lemparnya kencang juga pantulannya. Kalau Anda lemparnya kagak kencang, ya nggak kencang juga pantulannya, kan gitu. Itu analoginya ya.